Di antara fenomena akhir zaman, makin akhir zaman makin banyak kita jumpai orang yang petak lidahnya, orang yang jago berbicara. Kalau kata orang dulu, makin pintar makin banyak putar, ya. Kalau seandainya kepiawaian dalam berbicara ini tidak dibarengi dengan iman dan takwa, maka akan menjadi musibah. Dengan tutur kata ini, al-haq bisa menjadi batil, batil bisa menjadi hak. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan debat? Mira itu bagaimana? Apakah ketika berbicara kita bantah langsung dianggap debat? Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mengatakan, yang dikatakan dengan al-mira, debat, yang kalau kita tinggalkan terjamin bagi kita istana di pinggiran surga, adalah debat yang mencela perkataan orang lain dengan tujuan untuk menampakkan cacatnya tanpa ada tujuan lain selain memperhinakan orang tersebut. Itulah debat yang tercela. Jadi tujuannya apa? Oh, kamu gitu ya? Kita tujuannya adalah untuk mencela perkataan dia tanpa ada tujuan kecuali ingin merendahkan orang tersebut. Maka dengan demikian, perdebatan ulama itu enggak masuk dalam bab mira. Saya secara pribadi di jurusan fikih muqaran, perbandingan mazhab. Apa yang kami pelajari? Yang kami pelajari adalah perkataan ulama berbagai macam mazhab, ada kalanya sampai 8 mazhab, ada kalanya 25 mazhab, dalil-dalil, kemudian bagaimana tanggapan ulama terhadap dalil ini, bagaimana terhadap dalil ini. Jadi bantah-bantahan terhadap dalil, sampai akhirnya kepada keputusan mana mazhab yang paling kuat dan mengapa mazhab itu paling kuat, alasan-alasannya. Berarti Ustaz ni raja debat. Ya, secara ilmiah begitu. Kalau begitu tercelalah Ustaz. Kalau begitu enggak akan terbangunkan istana di surga. Bukan begitu. Yang tercela itu kalau tujuannya adalah ingin mencela orang lain. Apa yang kita lihat dalam majlis ilmu di akhir zaman, seringnya di samping mempertahankan pendapat pribadi, mencela pendapat orang lain. Padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama besar dari salafun salih, beliau mengatakan, "Idza ra'aitan nas", ya, kalau kamu melihat ada orang melakukan perbuatan yang berbeda dengan yang kamu lakukan, dan dia itu masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, fala tanhahu, jangan kamu cela dia. Jangan kamu cela dia. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Tapi kalau masalahnya ijma' ulama, itu baru enggak boleh kita mengambil pendapat yang lain. Sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ketika kita berdebat dengan orang lain, itu menunjukkan kita enggak simpatik dan enggak suka sama orang tersebut. Muadz bin Jabal mengatakan, "Idza ahbabta akhan fala tumarihi." Kalau kamu suka sama seseorang, jangan kamu debat sama dia. Saya, Bapak Ibu sekalian, ketika di Mesir berminggu-minggu berdebat dengan orang-orang yang mengatakan Allah di langit. Saya enggak sebutkan kelompoknya apa, karena isunya, fitnahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan, Ustaz ni kayaknya memancing kami untuk membenci kelompok itu. Ada yang
WA saya, Ustaz kayaknya mengarahkan kami untuk membenci kelompok itu. Ustaz enggak baca ya si fulan, enggak membaca ya ini dan seterusnya. Saya langsung menangkap, oh berarti ini udah kena dengan pemikiran tersebut. Kelompok yang mengatakan Allah itu di langit, kelompok yang menentang tabarruk, kelompok yang menentang tawassul, kelompok yang anti dengan maulid, anti dengan Isra, peringatan Isra dan Mi'raj dan seterusnya. Berdebat panjang dengan imam-imam masjid yang ada di Mesir. Apa kesimpulan yang saya dapatkan? Enggak ada manfaat daripada debat kecuali hanya memanaskan hati, memanaskan fikiran, dan jarak kita semakin jauh. Bapak Ibu sekalian, kenapa orang ketika bertengkar walaupun dekat jaraknya tapi suaranya besar? Karena di waktu itu hati kedua mereka itu sedang jauh sekali, maka suaranya besar padahal fisiknya dekat. Mengapa orang yang jauh bisa dibicarakan dengan isyarat, dengan suara yang halus, bisa difahami? Kenapa? Walaupun jaraknya jauh tapi hatinya dekat. Masya Allah, ya kan? Bisa naik status. Abu Darda mengatakan, kafa bika ithman alla tazala mumariyan. Cukup bagi kamu menjadi sebuah dosa kalau kamu terus menerus berdebat dengan orang lain. Jadi debat itu enggak bermanfaat bagi sekalian, kecuali yang pertama lillahi ta'ala, yang kedua memang tujuan kita adalah untuk menunjukkan bagaimana yang benar. Namun diingat, ketika ingin menyampaikan yang benar itu jagalah adabnya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, tidak pernah aku berdebat dengan seseorang melainkan aku berharap Allah tampakkan kebenaran pada orang tersebut. Imam Syafi'i sangat ahli dalam berdebat. Kalau beliau berdebat, pinginnya yang benar itu orang lain. Kalau berdebat, pinginnya siapa yang benar? Pinginnya kita yang benar. Apalagi mohon maaf ibu-ibu, nggak pernah salah. Kalau berdebat nggak pernah salah ibu-ibu. Bapak harus paham, selalu yang salah kita laki-laki. Ya, tujuannya apa? Untuk meraih istana di surga. Nah itu, ibu-ibu mau dapat istana di surga. Nah, kalau mau, hindarkan debat sama suami.